wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Liridullah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Wawan sekeluarga. Tiada lain, sama-sama ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah melalui majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalali Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para asatiz, para pengurus majelis zikir Arafah, para 4 ya yang hadir majelis zikir Arafah 4, 18, 3 pusat gitu. Dan seluruh para sesepuh manaqib khotaman yang sempat hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manaqib ini bukan sesuatu yang sekali atau 2 kali kita laksanakan, tetapi sudah menjadi kegiatan amaliyah baku dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya. Dalam pertanyaan itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Sholat sudah rajin tapi masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Ngaji sudah kemana-mana, rajin tapi belum mampu meninggalkan perbuatan tercela. Maka jawaban saya singkat. Kata saya, air itu sifatnya membasahi. Kalau ada sesuatu yang terkena air pasti basah, otomatis basah. Kalau sesuatu terkena air lantas tidak membuat basah, berarti ada yang bermasalah. Api itu sifatnya panas. Kalau ada sesuatu terkena api lalu tidak panas, berarti ada yang bermasalah. Tapi contoh itu bisa saja
sangkalnya. Maka contoh yang kedua kayaknya lebih mudah dipahami kalau dilarikan ke makanan. Karena kan lagi puasa sekarang. Kalau dia larinya ke makanan, siapa tahu agak cepat paham, cepat bisa dicerna. Mana contohnya? Gula itu rasanya manis. Kalau gula itu sudah kita makan lalu tidak terasa manis, berarti ada yang bermasalah dengan diri kita. Garam itu rasanya asin. Kita makan garam lantas tidak membuat terasa asin, berarti otomatis ada yang bermasalah dengan diri kita. Nah, begitu jugalah amaliyah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini. Zikir sudah banyak, lebih dari 165, bahkan gak kehitung lagi karena tasbih udah jatuh-jatuh itu. Khotaman udah gak kehitung lagi, entah pagi, entah siang, entah sore, khotaman terus pokoknya. Manaqib bisa saja tiap malam. Tetapi hubungan dengan keluarga tidak baik. Tidak baik itu dari kita. Berarti ada yang bermasalah dengan diri kita dalam beramal itu. Ada yang konslet aja. Sebab kalau zikirnya sudah bagus, khotaman sudah bagus, manaqib sudah bagus, bukan mudah-mudahan lagi, otomatis hubungannya baik. Ketika enggak baik, berarti ada yang bermasalah. Dengan tetangga, entah kenapa selesai dari beramal ini malah enggak baik. Sebab dalam konsep teorinya pasti baik, lalu tiba-tiba membuat diri tidak baik, berarti diri ini ada yang bermasalah. Gak tahu sih yang hadir ini bermasalah semua. Kalau ngelihat wajahnya enggak lah, ini kayaknya tenang lah kayaknya. Masalah. Nah gitulah cara melihatnya. Kok bisa sama anak tetangga baik, sama anak sendiri enggak baik? Ini aneh ini. Jangan sampai sama istri sendiri enggak. Berarti bermasalah betul itu, bro. Parah berarti ini. Double ini masalah ini. Udah lah, nggak usah dilanjutin. Masalahnya ini live streaming ini masalahnya. Jadi begitu Pak cara mengukurnya. Sebab itu ya nggak usah jauh-jauh lah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sudah banyak melakukan sholat lalu tidak membuat efek pada diri, tak mampu mencegah, berarti ya ada yang bermasalah dalam sholat kita. Dah, itu yang pertama. Obrolan ini perlu disampaikan supaya kitanya ada rem juga, bisa memahami peta dalam berthariqah. Betul, dalam waktu sih saya sudah berpuluh-puluh tahun, barangkali begitulah kata hati. Tapi melihat keadaan kesini, kenapa kok gini, sini kok jadi begini, berarti kita mesti evaluasi. Dalam beramaliyah mungkin nggak ada masalah. Dalam kalimah makharijul huruf barangkali tidak ada masalah. Langgamnya ngikutin arafah, kajinya paham. Tapi bisa saja salah dalam niat yang tanpa kita sadari. Jangan-jangan salah dalam niat. Kalau niat sudah salah, tentu kembali luruskan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
di 10 terakhir ini kita diberikan contoh oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Karena itu agenda pesantren Arafah mengadakan i'tikaf menjelang selesainya Ramadan, di akhir Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang populer i'tikaf dalam Ramadan adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Berangkat dari surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Bukan hanya ukuran waktu dari satu malam ke 1000 bulan, tetapi ini bicara masalah kualitas ibadah. Lailatul Qadar juga dipahami ciri mendapatkannya lebih populer kepada fenomena-fenomena alam. Sebagai contoh, air berhenti, angin berhenti, lalu muncul sinar dari atas. Repotnya, setelah i'tikaf 3 fenomena alam itu enggak muncul. I'tikaf di Arafah enggak ada ini kayaknya. Ini air malah ngocor terus, keran enggak beres. Angin sepoi-sepoi terus. Cahaya juga mendung malah kalian enggak ada. Pulang dari Arafah, ngobrol sama orang rumah, ditanya, gimana hasil dari i'tikaf? Tipis. Tipis. Kalau ngelihat gejala-gejala fenomena ini nggak muncul kayak. Jadi bapak nggak dapat lah? Nggak dapat. Cuma nomor telepon aja yang dapat. Ada perempuan tulisan di baju Lailatul Qadar. Nah, maka apapun penjelasan dalam Al-Quran dan hadis, harus diimbangi dengan 2 pemahaman. Pertama, pemahaman secara zahiri. Kedua, pemahaman secara maknawi. Sama seperti keterangan di bulan Ramadan para syaitan itu dibelenggu. Kalau pemahaman secara zahiri kan dikerengkeng berarti mereka itu. Nggak ada lagi di raja basa ini setan-setan ini, aman berarti. Cuma yang jadi masalah, kenapa sendal ini makin banyak hilang bulan Ramadan? Umpama korupsi makin merajalela, gontok-gontokan makin panas sampai Idul Fitri itu kayaknya. Jadi muncul suatu pertanyaan, apa lepas mereka ini di kerengkengan? Itu kan, jangan-jangan gemboknya nggak sekuat seperti yang di dalam. Nah, secara zahiri pemahamannya kan begitu. Nah, maka dia harus diimbangi memahami secara maknawi.
begini. Siapa orang yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, akan diampuni segala dosanya yang sudah lalu. Siapa yang bergembira. Cuma yang jadi masalah, apa pas Ramadan ini datang semuanya bergembira? Kan enggak juga. Ada yang bergembira, ada yang enggak gembira. Waduh, besok Ramadan macet kita. Bisa saja ada yang ngomong kayak gitu. Sepi berarti job. Bisa saja begitu. Jadi ada yang bergembira, ada yang tidak bergembira. Nah, kita ambil contoh yang tidak bergembira. Malas sholat. Bayangin, sholat hanya beberapa rakaat di luar Ramadan, ditambah ada tarawih segala 23. Mulai mencak-mencak. Ingat, tarawih itu sunnah, itu kata dia. Banyaklah sunnah-sunnah. Pokoknya dia mau ngejaga diri gimana caranya nggak salah kalau nggak tarawih aja gitu. Ya memang saya ini maulah puasa, cuma nggak tahu badan ini agaknya ada masalah. Mah ini memang dari kemarin. Ini tanda orang nggak suka datang Ramadan. Ada aja lah penyakit-penyakit yang nggak keluar itu muncul semua di bulan Ramadan itu. Nah, saya tanya sama bapak ibu, orang yang nggak senang dengan datangnya Ramadan, nggak senang puasa, nggak senang ibadah, nggak senang sholat, itu mereka itu masih ada di dunia nggak? Masih boleh nggak ke pasar? Masih. Ke swalayan masih boleh? Mancing? Touring? Boleh. Tapi bagi yang nggak senang dengan Ramadan, sama dengan posisi bebas itu posisi terbelenggu, Pak. Kelihatannya aja badan bisa kesini, tetapi dirinya itu terbelenggu dengan keadaan Ramadan. Enggak disumputin di dalam kamar maksudnya, enggak. Bebas dia itu berkeliaran kemana aja. Tapi dengan aturan-aturan Ramadan yang ada, dirinya menjadi terbelenggu. Nah begitu secara maknawi, setan itu bukannya dikerengkeng di atas sana. Laju dia enggak bisa berbuat, bisa dia berbuat kemana-mana. Bawah playoper dia ada, di Waihalim dia ada, Raja Basa dia ada. Entah kalau di tempat Pak Maulana, nggak ada lagi ya, Antasari nggak ada lagi, karena udah CS. Nggak ada, tapi udah estafet gitu kan. Kata setan, saya serahkan tugas ini kepada kamu Pak Haji, katanya. Ini umpama. Jadi begitu Pak, ya setan itu berkeliaran. Tetapi kenapa setan berkeliaran tapi terasa terbelenggu? Karena tubuh zahirnya dipuasakan. Ketika tubuh zahir itu dipuasakan, maka yang naik gairah semangat ibadah adalah tubuh batin. Ketika zahir lapar, ruhani kenyang. Ketika ruhani kenyang, masjid penuh. Maka enggak heran di bulan Ramadan masjid penuh. Di awal itu. Tadinya saya enggak mau ngomong di awal. Karena kawan sebelah udah nyentil di awal. Di awal. Nah ini, itu artinya perlu dipahami secara maknawi. Banyak kasus-kasus mesti dipahami secara maknawi. Sendal siapa yang ketinggalan di surga? Sendal Nabi siapa? Nabi Idris. Nah, itu kan perlu dikaji.
Saya hanya gara-gara sendal pergi lagi ke surga. Nah, sendal yang mana secara maknawi? Sendal itu pakaian, Pak. Pakaian diri. Adalah nantilah itu. Untuk tahun berikutnya itu. Untuk PR. Itu, nah, balik lagi kepada Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersujud syukur kepada Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan ilmu tasawuf yang mengkaji, memahami bidang rohani. Al-Qadar itu apa? Lailah itu malam. Al-Qadar itu adalah ketentuan. Ketentuan dari Allah, ketetapan yang ingin ditetapkan oleh Allah. Orang kalau sudah ditentukan, itu, umpama ada acara hajat ini nanti halal bihalal, sudah ditentukan si A ini di bidangnya ini, si B di bidang ini, si C. Kalau sudah ditentukan, SK itu sudah keluar, maka gerak dan diam dia, pikiran dia akan fokus mengarah kepada satu bidang. Artinya apa? Yang tadinya banyak mengurus bidang, karena sudah ditentukan dalam satu bidang, maka dia akan fokus kepada satu bidang. Nah, dari banyak bidang kepada satu bidang, itu perubahan. Apa maknanya? Manusia yang tadinya jauh hati kepada Allah, lantas Allah tetapkan dirinya sebagai kekasihnya Allah, Habibullah, maka di saat itulah pikiran, hati, rasa, dan lain sebagainya akan condong dirinya kepada Allah dan membuat perubahan besar pada dirinya. Jadi singkatnya, Lailatul Qadar, orang yang mendapatkannya adalah mereka yang mengalami perubahan dalam kehidupan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak giat menjadi giat, dari yang lalai menjadi ingat, dari yang putus menjadi sambung, dari yang tidak paham menjadi paham. Jadi singkatnya, Lailatul Qadar itu adalah perubahan pada diri seseorang. Ya nggak apa-apa, cahaya nggak muncul, air nggak berhenti, nggak. Nah, tetapi diri ini mengalami perubahan. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua mengalami perubahan-perubahan dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Kalau menurut ulama usul, takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, definisi takwa ini hari ini, dari kemarin, dari tahun kemarin sampai hari ini, definisi itu mulai dikritik, Pak. Kritikannya rasional. Sederhana pertanyaannya, apa bisa kita manusia ini menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya? Pertanyaannya, apa bisa? Lagian ilmu yang disampaikan Buya aja enggak semuanya kita paham, enggak semuanya kita amalkan. Nah, ini semua perintah Allah mau kita kerjakan, semua larangannya mau ditinggalkan. Pertanyaan mendasar adalah, apa bisa? Nah, saya kalau menjawab pertanyaan ini, kalau saya berhenti pada posisi tawassut saja, tengah-tengah, terlalu sebelah kanan enggak juga, ke kiri enggak juga. Menggembak-gemborkan begitu pertanyaan jangan juga gitu. Sebab tergantung sisi pendekatan.
mana yang digunakan. Kalau sisi pendekatannya syariah fikih, kemampuan pada diri, tentu nggak bisa. Mustahil lah hukumnya ketika pendekatan itu dengan kemampuan diri syariat. Ya bayangin aja, sholat 5 menit di masjid, ngomongin tetangga 3 jam, udah hancur-hancur lagi itu. Ya perintah yang satu dikerjakan, tapi larangan yang lain jojong juga. Kira-kira masih nggak yang hadir di sini? Enggak lah ya, enggak. Udah bersih lah. Ya oke. Kalau tetangga enggak, pengurus masih diomongin. Masih bisa. Ini gimana pengurus masjid ini? Masa buka bersama aja kayak gini, kurma aja terus satu. Umpama. Mungkin pengurus enggak diomongin, tetapi sesama ikhwan bisa. Dan lain sebagainya. Nah artinya kayaknya sih agak berat kalau definisinya menjalankan semua perintah. Nah, tapi kalau dia sisi pendekatannya adalah akidah dan tasawuf, gitu ya. Ketika hati terhubungkan kepada Allah, ruhani hilang muhdas, lalu hadir qadim, itu terpahami dengan kaji ilmu hakikoh yang baik dan benar, tidak mustahil pula hamba tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu. Orang kalau sudah dibimbing itu banyak kuncinya, Pak. Banyak kunci dalam arti tidak sama seperti yang lain. Maka orang-orang yang terhubungkan ruhani, kalamnya penuh dengan makna. Nah, barangkali kita beralih kepada pemahaman yang lain ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, takwa itu apa? Ma huwa taqwa? Kalau dalam matan itu bunyinya ammat taqwa. Takwa itu apa, Ubay? Lalu kata Ubay kepada Umar, hal salikta tariqan? Apakah pernah kamu berjalan di tempat yang sempit dan banyak duri serta bebatuan kerikil? Bala, saya pernah melewatinya. Ma'amilta, bagaimana yang kau lakukan? Samirtu wajtahidtu. Samirtu wajtahadtu. Ikuti sama-sama. Samirtu wajtahadtu. Kata Sayyidina Umar, kalau saya bertemu jalan yang sempit, lalu ada duri dan batu kerikil, maka saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Lalu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, kata beliau radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ubay, falizalikat taqwa. Takwa itu begitu, kata Ubay. Jadi apa yang disebut takwa itu? Hadirnya kehati-hatian pada diri untuk mencoba berharap ridho kepada Allah. Hati-hati dalam berfikir, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam memutuskan perkara, hati-hati dalam berjalan, hati-hati dalam berfikir, hati-hati dalam ucapan. Karena capaiannya ingin mengharapkan ridha Allah. Kehati-hatian yang muncul pada dirimu, falizalikat taqwa. Kayaknya agak lebih mudah memahamilah takwa itu. Kalau menjalankan semua perintah Allah agak abot kayaknya. Selevel kita kayaknya sampai ajal juga kayaknya. Berat kayaknya. Nah, yang ada juga adalah kehati-hatian. Saya ambil contoh begini.
Umpama nanti selesai dari tarawih nanti hujan, kan kita mau pulang masing-masing. Baru sampai di jalan itu hujan, balik lagi ke sini. Ngomong sama Pak Wawan, "Pak, ada payung apa enggak?" Ada. Begitu ada payung dikasih ke kita. Akhirnya kita keluar dengan apa? Payung. Berharap supaya baju ini tidak basah. Begitu payung sudah diperoleh, diapakan namanya? Dibuka, dibentangkan. Merojol payung itu. Begitu diginikan, labas, besi-besinya itu jatuh-jatuh semua. Ambrol. Maklum ini karena lapar dan puasa. Brodol ya. Brodol, terus apa lagi? Buyar. Hancur. Ya, lebih kurang begitulah. Kira-kira begitu payung sudah dibentangkan lalu tiba-tiba jatuh semua, mulai dari besi-besi sama kain-kain yang di payung itu, badan basah nggak? Tangan jadi basah, baju basah nggak? Basah, kaki basah. Tapi dia walaupun badan basah, Pak, walaupun baju basah, sudah dihitung hati-hati. Pahami. Sudah dihitung hati-hati. Paham nggak sih saya ngomong kayak gini? Paham nggak? Kita ini sudah belajar zikir, gitu ya. Sudah belajar kalimah la ilaha illallah, sudah ngamalkan khotaman manakib, sudah ngaji musahadah berkali-kali, gitu. Tapi maaf, walaupun sudah begitu, suka ada aja brodol itu tadi, keceplosan mulut ini, ngomongin si ini, melakukan kesalahan, barangkali gitu. Buka HP, maksudnya mau ngeliat WA, nggak taunya ada foto cantik. Agak berat itu, geser itu agak berat. Tapi ngomong astagfirullah sambil geser, itu sudah kehitung hati-hati itu, Pak. Udah hitung hati-hati. Udah takwa itu. Nah, yang repot dicari lagi. Lah, mana? Nah, kalau itu belum takwa itu. Udah itu di-share ya. Share ke kawan. Maksud hati jangan sampai hilang. Sewaktu-waktu mudah nyari. Kalau itu nggak masuk itu. Mau pergi di malam hari, lampu mati, nggak ada lampu, pinjam senter. Begitu senter sudah dihidupkan, masih juga masuk lubang. Walaupun badan babak belur masuk lubang, maaf, itu sudah dihitung hati-hati. Nah, jadi takwa itu begitu. Innalladzina taqaw, yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu adalah idza matsahum, ketika mereka ada rasa bergetar, ada keinginan tersentuh mulut, ta'ifum minasyaiton, yang diselimuti oleh bisikan-bisikan syaitan. Mulut ingin ngomong karena dibisikkan oleh syaitan, telinga ingin mendengar dibisikkan oleh syaitan, mata ingin, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dalam ayat tersebut, yatadzakkaru, ketika ingin melakukan perbuatan itu, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faidahum mubsirun, sampai mereka melihat kesalahan yang ada pada diri. Ingin melakukan kesalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tergolong orang-orang yang bertakwa. Udahlah, saya rasa itu karena keadaan yang sudah tidak kondusif.
Udah nggak kondusif. Walaupun saya ngomong pasti inilah yang dilihat. Iya. Iya, menggoda. Tapi ini sudah kehitung hati-hati ini sebetulnya. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.